Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Rahmasari Aulia dengan NIM 2121233. Baik, saya akan menjelaskan materi mengenai paragraf. Yang saya akan bahas yaitu mengenai pengertian paragraf, jenis-jenis paragraf, persyaratan paragraf, dan pola pengembangan paragraf. Yang pertama yaitu tentang pengertian paragraf. Paragraf adalah serangkaian kalimat yang saling berkaitan, yang saling bertalian untuk membentuk sebuah gagasan. Baik, lanjut materi yang kedua yaitu mengenai jenis-jenis paragraf. Jenis-jenis paragraf terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama yaitu paragraf berdasarkan letak kalimat utama, yang kedua paragraf berdasarkan wujud dan fungsinya, dan yang ketiga yaitu paragraf berdasarkan pola pengembangan. Baik, yang pertama yaitu paragraf berdasarkan letak kalimat utama. Yang A, paragraf deduktif, yaitu kalimat topik yang dikembangkan dengan pemaparan ataupun deskripsi sampai bagian-bagian kecil sehingga pengertian kalimat topik yang bersifat umum menjadi jelas. Yang B, paragraf induktif, yaitu paragraf yang merupakan paragraf yang kalimat topiknya terdapat pada bagian akhir. Paragraf induktif mempunyai ciri-ciri yaitu diawali dengan penyebutan peristiwa khusus yang berfungsi sebagai penjelasan, kemudian menarik simpulan. Yang C, paragraf campuran, yaitu paragraf yang dapat dimulai dengan kalimat topik, disusul dengan kalimat pengembang, dan diakhiri oleh kalimat penegas. Yang D, paragraf perbandingan, yaitu kalimat topik yang berisi perbandingan dua hal, misalnya yang bersifat abstrak dan yang bersifat konkret atau bagian-bagian kecil. Yang E, paragraf pertanyaan, yaitu kalimat topik yang dapat pula dijelaskan dengan kalimat pengembangan dalam bentuk kalimat tanya dan kalimat berita. F, paragraf sebab akibat, yaitu kalimat topik yang dikembangkan dengan memberikan sebab atau akibat dari pernyataan pada kalimat topik. Yang G, paragraf contoh, yaitu kalimat topik yang dikembangkan dengan memberikan contoh-contoh sehingga kalimat topik menjadi jelas pengertiannya. Yang H, paragraf pengulangan, yaitu kalimat topik yang dapat pula dikembangkan dengan pengulangan kata atau kelompok kata atau bagian-bagian kalimat yang penting. I, paragraf definisi, yaitu suatu pengertian atau istilah yang terkandung di dalam kalimat topik yang memerlukan penjelasan panjang lebar agar tepat maknanya ditangkap oleh pembaca. Yang kedua yaitu paragraf berdasarkan fungsi dan wujudnya, yaitu terbagi menjadi yang A, paragraf pembuka, yaitu paragraf yang sebagai mengawali sebuah karangan. Paragraf pembuka harus dapat difungsikan untuk mengantarkan pokok pembicaraan, menarik minat dan perhatian pembaca, dan menyiapkan atau menata pikiran pembaca untuk mengetahui isi seluruh karangan. Disarankan agar paragraf pembuka jangan terlalu panjang agar tidak membosankan. Yang B, paragraf penghubung, yaitu paragraf yang berfungsi menghubungkan pokok pembicaraan suatu karangan yang sebelumnya telah dirumuskan di dalam paragraf pembuka. Paragraf penghubung atau pengembangan berfungsi untuk mengemukakan inti persoalan, memberi ilustrasi atau contoh, menjelaskan hal yang akan diuraikan pada paragraf berikutnya, dan meringkas paragraf sebelumnya, dan juga mempersiapkan dasar atau landasan bagi kesimpulan. Yang C, paragraf penutup, yaitu paragraf yang terdapat pada akhir tulisan atau yang mengakhiri sebuah tulisan. Biasanya, paragraf penutup berisi simpulan dari semua pembahasan yang telah dipaparkan pada paragraf penghubung.
Yang ketiga, paragraf berdasarkan teknik pemaparan. Yang A, paragraf argumentasi, yaitu paragraf yang berisi ide atau gagasan dengan diikuti alasan yang kuat untuk meyakinkan pembaca. Ciri-cirinya yaitu bersifat non-fiksi atau ilmiah, bertujuan meyakinkan orang bahwa apa yang dikemukakan merupakan kebenaran, dan diikuti bukti-bukti berupa data, tabel, dan gambar, dan ditutup dengan simpulan. Yang B, paragraf deskripsi, yaitu paragraf yang melukiskan atau menggambarkan sesuatu dengan tujuan agar pembaca seakan-akan bisa melihat, mendengar, atau merasakan sendiri semua yang ditulis oleh penulis. Ciri-ciri paragraf deskripsi yaitu menggambarkan atau melukiskan objek tertentu, orang, tempat, keindahan alam, dan lain-lainnya, bertujuan agar pembaca seolah-olah melihat sendiri objeknya. Yang C, paragraf eksposisi, yaitu paragraf yang bertujuan untuk menjelaskan dan menerangkan sesuatu permasalahan kepada pembaca agar pembaca mendapat gambaran yang sejelas-jelasnya tentang suatu permasalahan yang dimaksud oleh pengarang. Yang D, paragraf persuasi, yaitu paragraf yang bertujuan meyakinkan dan membujuk seseorang atau pembaca agar melaksanakan atau menerima keinginan penulis. Yang E, paragraf narasi, yaitu suatu bentuk paragraf yang menceritakan serangkaian peristiwa yang disusun menurut urutan waktu terjadinya. Ciri-ciri paragraf narasi yaitu ada tokoh, tempat, waktu, suasana yang diceritakan, menggunakan urutan waktu maupun urutan peristiwa, dan tidak hanya terdapat pada karya fiksi seperti cerpen, novel, tetapi juga terdapat di dalam tulisan non-fiksi seperti biografi, cerita nyata, surat kabar, sejarah, perjalanan hidup, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu mengenai persyaratan paragraf. Yang A, kesatuan. Kesatuan artinya hanya ada satu gagasan pokok atau satu topik yang didiskusikan di dalam paragraf. Kalimat-kalimat di dalam paragraf harus bertalian atau relevan dengan gagasan pokok di dalam kalimat topik. Tidak ada gagasan yang saling bertentangan. Yang B, kepaduan atau koherensi. Kepaduan itu terjadi apabila terjadi hubungan timbal balik antara kalimat-kalimat yang membina paragraf tersebut sehingga tersusun dengan baik. Pembaca dapat dengan mudah memahami dan mengikuti jalan pikiran penulis karena tidak adanya loncatan-loncatan pikiran yang membingungkan. Kepaduan dalam paragraf dapat dibangun dengan cara-cara tertentu dalam penggunaan bahasa, berupa repetisi, kata ganti, atau kata transisi. Yang C, kelengkapan. Kelengkapan artinya gagasan pokok atau kalimat topik yang dikembangkan dengan kalimat-kalimat penjelas. Yang dikembangkan atau diperluas hanya dengan pengulangan-pengulangan gagasan pokok dari kalimat sebelumnya. Karena itu, hendaknya penulis menyampaikan informasi secara mendalam dan lengkap agar pembaca betul-betul memahami gagasan pokok yang hendak disampaikan penulis di dalam paragraf. Yang D, keberurutan. Keberurutan berkaitan dengan pola penulisan yang dipilih penulis untuk menyampaikan informasi di dalam paragraf, agar tidak ada kesan terpotong-potong atau melompat-lompat. Yang E, konsistensi sudut pandang, yaitu cara penulis menempatkan dirinya di dalam tulisan. Lanjut ke materi keempat, yaitu mengenai pola pengembangan paragraf. Yang pertama yaitu pengembangan umum khusus. Ialah paragraf yang dimulai dengan pikiran pokok, kemudian diikuti oleh pikiran-pikiran penjelas. Yang kedua yaitu pengembangan khusus umum. Ialah paragraf yang dimulai dengan pikiran-pikiran penjelas, kemudian diikuti oleh pikiran pokok atau kesimpulan.
Yang ketiga, pengembangan dengan alasan-alasan atau sebab akibat. Pada paragraf ini didahului dengan sebab terjadinya sesuatu dan diikuti rincian-rincian sebagai akibatnya, atau sebaliknya, sebab sebagai pikiran utama dan akibatnya sebagai pikiran-pikiran penjelas. Yang keempat yaitu pengembangan dengan perbandingan. Pengembangan paragraf jenis ini mengungkapkan persamaan dan perbedaan dua objek atau lebih. Yang kelima, pengembangan dengan contoh. Pengembangan jenis ini dikemukakan suatu pernyataan yang diikuti rincian berupa contoh-contoh. Yang keenam, pengembangan dengan cara proses, yaitu sebuah paragraf yang dikatakan memakai metode proses apabila isi paragraf menguraikan sesuatu proses atau suatu proses. Proses merupakan suatu urutan tindakan atau perbuatan untuk menciptakan atau menghasilkan sesuatu. Bila urutan atau tahapan-tahapan terjadinya berlangsung dalam waktu yang berbeda, maka penulis harus menyusunnya secara urut. Yang ketujuh, pengembangan dengan cara klasifikasi. Pengembangan dengan cara mengklasifikasi atau mengkelompok-kelompokkan masalah yang dikemukakan. Dengan klasifikasi itu, diharapkan penulis lebih mudah mengembangkan dan menata alur pikiran yang akan ditulis dalam paragraf, dan agar pembaca dapat lebih mudah memahami informasi yang disajikan. Yang kedelapan yaitu pengembangan dengan cara fakta. Pengembangan dengan cara fakta merupakan suatu bentuk pengembangan paragraf yang dilakukan dengan menyertakan sejumlah fakta atau bukti-bukti untuk memperkuat pendapat yang dikemukakan oleh pengarang. Yang kesembilan, pengembangan dengan cara pertanyaan. Pengembangan paragraf dengan cara ini berarti menyusun kalimat topik dalam bentuk kalimat tanya. Dengan menggunakan pertanyaan dalam paragraf berarti penulis mencoba untuk menghidupkan kesan dan pesan yang ingin disampaikannya. Yang kesepuluh, pengembangan dengan cara campuran, yaitu pola pengembangan ini rinciannya terhadap kalimat utama yang terdiri atas campuran dari dua atau lebih cara pengembangan paragraf. Jadi, misalnya terdapat campuran umum khusus dengan sebab akibat atau dengan perbandingan dan lain sebagainya. Baik, hanya sekian yang dapat saya jelaskan mengenai materi paragraf. Saya mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.